Sementara kita menunggu spare part yang sedang diorder, kali ini kita akan mencoba untuk menyetel klep dari Yamaha Mio ini. Ya, ini kan mumpung lagi terbuka ya. Dalam penyetelan klep ini kita bersihkan dulu ya bagian luarnya ini, kotoran nggak masuk ke dalamnya. Ini kebetulan tutup magnet juga sudah dibuka, dan spare partnya sebagian ada yang memungkinkan untuk kita mengganti. Kebetulan saya sudah mendapatkan part aslinya. Juga busi akan kita ganti ya. Businya jenis C7HSA ya, nanti kita segera ganti. Kita coba karet ini udah sangat keras, kemungkinan dari baru ya, belum pernah diganti. Jadi kemarin itu banyak sekali kebocoran ya. Jadi karet ini sebetulnya harganya nggak terlalu mahal. Hati-hati mencongkelnya. Nah nih, tuh katanya udah keras sekali ya. Wow, bentuknya udah kotak, udah keras. Kita coba ganti. Oh, ini juga udah mulai retak, putus ya, ada garis. Ya, ini udah sangat keras sekali, udah sangat kaku. Nah, ini udah, wow, udah keras sekali ya, seperti batu. Tuh udah nggak ada elastisitas sama sekali. Wow, tuh patah. Oke, jadi ini udah saatnya ganti. Nah, ini kita bersihkan dulu. Oke, ini part aslinya sudah ada. Bisa kita pasang langsung. Nah, ini ada ketinggiannya sedikit ya, menonjol dikit. Satu lagi. Kita bersihkan dulu. Oke, ini udah siap. Dalam penyetelan klep, kita harus cari di sini tulisan atau garis petunjuk ya. Garis petunjuk di sini top kompresi ya. Jadi ini ada 3 garis. Di sini ada 3 garis kan. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Nah, ini garis yang paling belakang ini yang disebut top kompresi ya. Kurang jelas ya. Oke, saya ulang. Pada ini ada segitiga
petunjuknya ya. Segitiga di sini yang menunjukkan menuju ke arah garis top kompresi. Nah, ini garis yang paling belakang yang saya tunjuk ini yang seperti huruf I ya. Itu adalah top kompresi. Top kompresi ditandai dengan pada klep di sini terjadi gerak sedikit tuh. Digoyang ada gerak sedikit. Ada jarak main. Begitu pula di bawahnya. Bagian bawah di sini ada jarak mainnya. Ya kalau kita goyang sedikit di sini ada sedikit jeda ya atau spasi. Nah, itulah yang disetel. Ada dua jenis top, yaitu top kompresi dan satu lagi adalah top overlap atau top buang ya. Jadi kita putar sekali lagi, akan saya tunjukkan apa yang dimaksud dengan top overlap. Nah, di sini ada tonjolan pick up ya. Jadi tonjolan magnet yang untuk dibaca oleh pick up coil ya. Nah, kita putar sekali lagi ya. Ini kita menuju ke top overlap. Top overlap ditandai dengan ini kaku ya. Bagian ini kaku, nggak bergerak sama sekali. Yang bagian bawah juga kencang. Ini kencang, ini kencang. Dan ditandai lagi dengan seandainya kita putar di sini, kita gerak-gerakan seperti ini. Kita gerak-gerakan, ini ikut bergerak. Tuh. Ya, jadi ini ikut bergerak. Kalau kita putar-putar gini, di sini ikut bergerak. Nah, itu yang disebut top overlap atau top buang. Nah, kita dalam penyetelan itu seharusnya dilakukan pada saat top kompresi. Jadi kita putar satu kali lagi. Satu putaran ya. Nah, itu tonjolan pickup coil. Nah, di sini berarti kita cari garis yang paling belakang. Sampai pas di tanda segitiga itu. Nah, pada saat top kompresi ini ya, jadi pas di garis yang paling belakang ya. Di sini kalau kita gerak-gerakan dia nggak bergerak nih. Dia nggak bergerak nih, seandainya saya itu. Dia diam aja. Walaupun saya gerak-gerakan gini, dia tetap diam aja. Tuh. Ya, jadi ini nggak bergerak. Maksudnya nggak naik turun gitu. Nah, itulah yang disebut dengan top kompresi. Oke, kita coba lagi. Saya ulang ya. Ini top buang, berarti satu putaran lagi. Satu putaran lagi sampai dia benar-benar pas di top kompresi. Nah, seperti itu. Kalau dilihat dari mata saya ini udah pas ini. Ya, jadi pas di tanda segitiga di sini ya. Nah, itulah yang disebut dengan top kompresi. Nah, di sini ada jeda sedikit aja. Ukuran celah klep pada Yamaha Mio itu jangan terlalu rapat juga ya. Jadi menurut pengalaman, ukuran yang ideal itu kalau mau enak itu 0,1 mili. 0,1 mili baik pada in maupun pada X nya. Caranya kita ambil kunci 8. Kita kendorkan dulu ya.
Kita kendorkan dulu baut atasnya, kita kendorkan. Nah ini, setelah itu kita ambil kunci untuk mengendorkan baut setelan klep. Nah ini kunci ini khusus ya, ini banyak dijual juga di online. Kita masukkan, kita putar. Nah masuk ya, udah masuk. Kita ambil celahnya yang 0,1, kebaca nggak ya, 0,1 0,1 mili ya di sini ya, 0,1. Oke, 0,1 ini kita sisipkan di antara baut setelan klep. Kita sisipkan ya. Kalau agak susah kita kendorkan dulu. Kita masukkan filler guards-nya. Nah, setelah masuk, kita tahan di sini. Coba saya putar dulu ya. Nah, oke, setelah ini masuk ya, kita rasa, kita kencangkan di bagian tengahnya sampai dia agak seret. Nah, di sini. Jadi bisa ditarik tapi agak seret. Nah, setelah itu udah agak seret, berarti dia udah pas nih. Ya, sementara saya ke sini. Kita ambil kunci 8-nya tadi dan kunci pemegang baut setelan klep. Jadi ini kita masukkan. Ini kita tahan, masuk, tahan di sini. Lalu kunci ringnya dikencangkan. Tentunya pengencangan searah jarum jam ya. Sedangkan baut kunci pemegang baut setelan klep ini kita tahan. Kita kencangkan. Secukupnya aja. Kita coba lagi. Nah, di sini udah pas nih. Ya, udah pas nih. Jadi memang sedikit aja. Ukurannya 0,1 ya. Tes lagi. Nah, tuh. Masuk tapi dia agak seret ya. Nah, tuh udah pas ya. Oke, penyetelan ini cukup yang atas bagian in. Oke, kita ambil yang bawah sekarang. Mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi saya coba. Bisa dilihat cukup jelas. Sama langkahnya. Kita kendorkan dulu di sini. Baut 8, murni 8. Kita buka ke bawah. Kita kendorkan ya. Nah, ini kita ambil tadi ukuran sama ya, 0,1. Kita sisipkan di celahnya. Nah, setelah itu kita kencangkan dengan kunci ya, dengan tangan dulu boleh. Kita dekatkan dulu. Oke, kita kencangkan dengan kunci. Kira-kira ditarik agak seret ya.
masih bisa bergerak. Tapi nah ini masih bisa bergerak ya, turun naik tuh masih bisa bergerak ya, masih bisa, tapi pas gitu ya. Berarti diingat-ingat posisinya seperti ini, posisi tonjolan baut setelan klepnya ini masih bisa turun naik. Oke, kita ambil kunci 8, masukkan ringnya, lalu ini baut setelannya kita tahan. Nah, dengan baut setelan ini kita tahan, yang kita kencangkan bagian kunci ringnya. Sekali lagi kita kencangkan secukupnya ya. Lalu kita tarik lagi. Oh, masih bisa tuh, tapi agak seret ya, jadi ini pas nih. Oke, kita pastikan lagi. Nah, ini udah masuk ya, tapi udah masuk, tapi ini agak seret ya, agak seret ya. Seperti ini. Kita tes lagi, coba kita kencangkan lagi dengan kunci 8 lagi. Nah, ini ya ini udah pas sekali, kurang 0,1. Oke, udah siap, udah beres semua, berarti kita pasang tutup klepnya. Setelah busi di sini saya menggunakan ukuran 0,6. Nah, di sini 0,6. Nah, ini pas nih tuh. Ukuran 0,6 ya untuk standar Yamaha Mio. Jangan terlalu renggang, nanti dia susah hidupnya. Nah, itu ya udah pas ini. Oke, kita buka dulu. Ini kebetulan pembersihannya baru sebagian, tapi nggak apa-apa. Kita buka dulu. Kita lihat kondisi busi yang lama. Wah, ini udah parah juga ya, jadi udah habis kemakan ya. Jadi ini pun tampaknya hitam, ujungnya udah tajam. Masang busi, misalkan dratnya itu kita kasih oli sedikit ya, bagian dratnya ini sedikit aja oli. Jadi kita kasih sedikit oli di sini, lalu kita pasang dengan tangan dulu ya. Kita pasang dengan tangan, kita putar dulu dengan tangan. Setelah dratnya masuk ya, lancar, jadi jangan sampai miring ya. Kalau miring nanti dia terjadi dratnya itu selek ya. Setelah dikencangkan dengan tangan, baru kita gunakan kunci ya, kunci di sini. Nah, seperti itu. Kita putar secukupnya dengan satu tangan aja, jangan terlalu keras. Oke. Tutup klepnya juga kita pasang sekarang. Tutup klepnya juga ini
Bagian ini kita kasih oli sedikit ya, sedikit aja. Kita ambil seal tip yang putih itu ya, sedikit aja pada bagian bawahnya nih. Kita berikan seal tip sedikit aja. Sedikit aja ya. Supaya dia merapatkan gitu. Sedikit aja, jadi ini hanya 2 lapis. Kita pasang di tutupnya sini. Kita gunakan kunci 24 nih. Oke, cukup rapat gitu aja, nggak usah terlalu keras karena ini terbuat dari aluminium. Setiap ganti atau setiap buka kita ganti juga ini. Cukup ya, sedikit aja. Oke, kita kasih oli lagi sedikit, baru kita pasang untuk bagian exhaustnya. Nah, ini terasanya lebih padat gitu ya, lebih presisi. 24, jangan terlalu kencang, pokoknya dia asal dia berhenti dan putar sekekuatan satu tangan aja. Jangan meleset, jadi pastikan semua pada 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Oke, sambil menunggu spare part lainnya yang datang, kita lanjutkan untuk pembersihan lainnya.